Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi sama saya Pak Dion. Kali ini kita akan materinya yaitu bagaimana cara atau langkah-langkahnya membuat komik ya. Masih ada hubungannya dengan materi menggambar komik di kelas 8. Untuk itu kamu perhatikan apa saja yang perlu dilakukan untuk menggambar komik sehingga kalian bisa melaksanakannya, karena menggambar komik itu tidak susah tapi gampang, sangat gampang ya. Oke, kita mulai saja ya. Ya, jadi anak-anak kalau mau membuat komik, yang pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus punya tema. Kira-kira temanya apa yang harus digunakan yang kamu inginkan ya, atau ide cerita apa yang kamu inginkan, misalnya tentang humor, tentang silatan mungkin ya, action ya gitu, atau tentang yang romantis seperti itu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua itu kalian harus membuat karakter untuk komikmu itu nanti seperti apa. Nah ya, jadi kamu harus buat karakter seperti apa komikmu ya, bisa berupa binatang, bisa berupa orang, atau buah-buahan, atau juga malah hal-hal yang tidak jelas ya, karena memang banyak sekali sekarang komikus itu bikinnya aneh-aneh ya, malah tidak jelas gitu. Nah, ini adalah contoh karakter ya anak-anak. Kalian bisa buat berbagai macam karakter, bisa bentuk orang, bisa bentuk binatang, bisa bentuk tumbuhan, bentuk macam-macam lah, apa saja yang kalian inginkan. Kemudian kalian berlatih menggambarnya tampak depan, tampak samping kanan, tampak samping kiri, tampak dari bawah, dari atas gitu. Dan ini perlu pembahasan yang lebih lanjut karena kalau di sini waktunya kurang pembahasannya. Jadi buatlah karakter semudah mungkin sehingga kalian bisa membuat gambar komik tersebut. Kemudian kamu susun ceritanya atau buat skripnya, jalan ceritanya ya, disusun dari angka 1, 2, 3, 4 gitu. Nanti hubungannya dengan panel. Nah, gitu ya. Jadi hubungannya dengan panel. Jadi kamu buat susun ceritanya dulu, misalnya 1, si Asep sedang kehausan. 2, si Asep mencari warung untuk beli minuman. 3, si Asep beli minuman. 4, si Asep minum minuman. Nah, seperti itu ya. Jadi diurutkan. Nah, kemudian nanti digambar. Nah, selanjutnya skrip itu jalan cerita ya. Kita tulis jalan ceritanya dulu seperti apa. Nah, ini ada contohnya. 1 misalnya smiley haus, 2 smiley mencari minum, 3 smiley membeli minuman, 4 smiley minum. Nah, di situ ada 4 kotak. Nah, kotak ini yang saya sebut panel ya. Jadi ada panel 1, panel 2, panel 3, dan panel 4. Coba kalian lihat, panel 1 itu smiley haus, panel 2 dia mencari minum ya, panel 3 dia membeli minuman, yang panel 4 dia minum. Nah, ternyata mudah kan? Nah, cara membuat komik seperti itu. Buat skripnya terlebih dahulu. Yang keempat itu kamu bikin di komik itu kan ada kotak-kotak gitu ya. Nah, itu disebut panel ya, panel. Jadi kotak-kotak yang ada di dalam komik itu disebut panel. Oke. Jadi macam-macam panel banyak bentuknya ya. Nah, setelah kalian bikin skripnya tadi, sekarang ini adalah contoh panel. Nah, ada beberapa macam contoh panel ya. Lihat sendiri, ada yang garisnya lurus, ada yang patah-patah, ada yang lengkung-lengkung, ada yang geser-geser gitu. Nah, itu bisa mewakili
sesuatu kondisi keadaan. Misalnya garis putus-putus itu berarti sedang senyap ya. Kalau yang lengkung-lengkung itu mungkin sedang membayangkan, sedang bermimpi atau sedang membayangkan sesuatu hal. Terus kalau garis yang patah-patah itu yang diulang-ulang kelihatannya seperti menceritakan zaman dahulu kala ya, zaman dahulu kala. Kalau garis-garis yang lurus itu ya peristiwa yang mungkin saat ini sedang terjadi. Nah, sesuaikan dengan keinginan kalian ya, dengan jalan ceritanya tentunya. Yang kelima, ada balon kata. Jadi di dalam komik itu pasti ada lingkaran, terus kemudiannya di dalamnya ada tulisan-tulisan kata-kata gitu ya. Itu namanya balon kata. Dan balon kata itu macam-macam modelnya. Ada yang bentuknya kotak, ada yang lingkaran, ada yang seperti ledakan-ledakan begitu ya, macam-macam seperti itu. Kemudian balon kata. Nah, ini ada beberapa contoh balon kata ya, lihat sendiri. Itu ada yang seperti pembicaraan robot yang bip-bip, terus kemudian nah itu lengkung-lengkung, itu kayak sedang membayangkan sesuatu gitu. Terus marah itu ya seperti ledakan-ledakan, garis-garis lancip itu berbagai arah. Kemudian ada bisik-bisik, itu yang garisnya putus-putus. Dan kemudian ada yang garisnya yang diulang-ulang, itu seperti keadaan jengkel atau tidak nyaman, seperti itu ya. Kalian bisa menciptakannya sendiri. Yang keenam, ekspresi. Jadi kalau menggambar, pelajari ekspresi wajahnya ya. Marah, takut, sedih, senang, susah, seperti itu, atau bahagia. Nah, ya. Kalian boleh cari referensi di komik-komik yang sudah pernah kalian lihat ya, di mana saja. Oke. Nah, ini contoh beberapa ekspresi ya. Kalian bisa menciptakan ekspresi-ekspresi kalian sendiri atau dengan literatur komik-komik yang kalian baca ya. Jadi banyak sekali. Ada marah, tertawa, tersenyum, ya, sedih, bahagia, semacam itu. Jadi ciptakan ekspresi kalian sendiri. Yang ketujuh yaitu gunakan teknik-teknik dalam seni rupa tentunya, yaitu unsur-unsur seni rupa dan juga prinsip-prinsip seni rupa. Unsur-unsur seni rupa itu apa saja, terus prinsip-prinsipnya itu apa saja, ada keseimbangan, kesatuan, komposisi. Jadi tetap memperhatikan, kalau menggambar tetap memperhatikan komposisi, keseimbangan gitu ya, center of interest. Kemudian kalau unsur-unsur seni rupa itu ada warna, titik, garis, gelap terang, seperti itu tetap digunakan di komik ya, agar komik kamu lebih menarik. Oke guys, jadi kalian sekarang tugasnya adalah membuat komik strip ya. Komik strip itu nggak banyak, mungkin hanya sekitar 4 kotak saja ya, buat cerita sederhana, buat komiknya, terus nanti kirim Japri ke Tulis Seni Budaya. Oke. Semoga sukses, sehat selalu, salam seni budaya, rahayu. Assalamualaikum.